Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang seleksi dan penempatan kerja. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Oto Ricardo Yohanda, 2 Almira Nurul Rezeki, 3 Anaka Saka, 4 Korira Asabira Albani, dan yang terakhir saya sendiri, Irda Nurhayani. Pengertian seleksi. Pengertian seleksi menurut Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Karena pada dasarnya seleksi berbeda dengan rekrutmen, karena rekrutmen adalah proses menemukan kandidat untuk posisi yang kosong dan mendorong mereka untuk melamar. Sedangkan seleksi sendiri berarti mengambil kandidat terbaik dari daftar pelamar dan menawarkan pekerjaan kepada mereka. Tujuan seleksi. Menurut Niti Semito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Tugas seleksi. Seleksi memiliki tugas untuk menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih atau sejumlah orang atau sesuai dengan jumlah orang yang diperlukan yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tugas penempatan. Tugas penempatan dari penempatan adalah untuk menilai para calon dan untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari setiap pekerjaan. Perbedaan individual. Menurut Clark Couch, kesamaan dan keunikan manusia dibagi menjadi 3, yaitu manusia sama seperti manusia lainnya. Yang kedua, manusia sama seperti kelompok manusia lainnya. Yang ketiga, manusia tidak sama dengan manusia lainnya. Jika kita ukur berbagai macam ciri atau sifat manusia pada sejumlah orang banyak, maka kita akan menemukan suatu distribusi dari ciri atau sifat yang kita ukur menyerupai genta, dan kita akan menemukan suatu kurva disebut distribusi normal. Di samping adalah contoh kurva distribusi normal. Proses seleksi tenaga kerja. Proses penerimaan tenaga kerja di Indonesia berlangsung dalam 2 tahap yang besar, yaitu pencarian calon tenaga kerja dan seleksi calon tenaga kerja. Yang pertama, tahap pencarian calon tenaga kerja. Tahap ini diusahakan agar jumlah calon tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat dilakukan seleksi yang baik. Bisa dilakukan melalui iklan di hari-hari dan media cetak lainnya. Yang kedua, para tenaga kerja sendiri yang akan memperkenalkan anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikan kriteria mereka. Yang ketiga, pencarian kerja melamar sendiri ke perusahaan-perusahaan. Tahapan ini dipublikasikan. Tahap 2, seleksi calon tenaga kerja, yang dibagi menjadi 6 tahap. Tahap 1, surat lamaran. Tahap 2, wawancara awal. Tahap 3, ujian psikotes atau wawancara. Tahap 4, penilaian akhir tes kesehatan. Tahap 5, pemberitahuan wawancara akhir. Dan yang tahap terakhir, penerimaan. Proses seleksi dan penempatan antara sistem dan subsistem. Seleksi dan penempatan merupakan fungsi batas atau fungsi dari komponen rentang batas dari sistem. Bagian ini menunjukkan lokasi dari proses seleksi dan penempatan antara sistem dan antara subsistem. Jadi, pelamar atau tenaga kerja yang dikirim sebagai masukan dapat dari luar maupun dari dalam organisasi industri. Pada komponen batas dari sistem diselenggarakan seleksi dan penempatan. Hasil dari proses seleksi dan penempatan ini ialah adanya dan telah diterimanya tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan semula oleh sistem atau subsistem. Strategi seleksi.
strategi yang tertera pada gambar tersebut didasarkan pada penggunaan dari metode mekanikal atau klinikal. Pengumpulan data secara mekanikal adalah data yang dikumpulkan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan semula, misalnya tes atau alat ukur yang telah dikaji dan dibekukan pengambilan, pengolahan, dan penilaiannya. Pengumpulan data secara klinikal adalah data yang dikumpulkan dengan cara yang fleksibel. Interpretasi profil adalah data yang dikumpulkan mekanikal dan diolah secara klinikal. Statistikal murni adalah data dikumpulkan dan diolah secara mekanikal. Klinikal murni adalah pengumpulan dan pengolahan data berlangsung secara klinikal. Pengharkatan perilaku adalah pengumpulan data dilaksanakan klinikal dan pengolahan data dilakukan mekanikal. Gabungan klinikal adalah pengumpulan data dilakukan secara klinikal dan mekanikal, sedangkan pengolahan secara klinikal. Gabungan mekanikal adalah data dikumpulkan secara mekanikal dan klinikal, sedangkan pengolahan datanya dilakukan secara mekanikal. Sumber rekrutmen internal. Karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowongan bisa didapatkan dari internal perusahaan. Pengisian posisi dengan promosi atau rotasi atau demosi. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam internal rekrutmen. Yang pertama, metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosi atau dirotasi. Yang kedua, metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowongan lewat iklan internal perusahaan. Penyelidikan atau penurunan peringkat jarang dilakukan oleh perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut tidak mampu menangani beban kerja yang ditetapkan atau sudah melanggar peraturan perusahaan yang mengakibatkan penurunan peringkat. Sumber rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari lingkungan luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan. Semua perusahaan perlu rekrutmen dari lingkungan eksternal jika tidak ada karyawan di perusahaan internal yang cocok untuk mengisi posisi yang diinginkan. Yang kedua, rekrutmen eksternal diperlukan karena bisnis memperluas bisnisnya dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, lingkungan eksternal perusahaan dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Kesimpulan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan penentuan untuk mengambil kandidat terbaik dari daftar pelamar, serta menawarkan sebuah pekerjaan kepada mereka yang sesuai dengan spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Proses seleksi tenaga kerja ada dua tahapan, yaitu pencarian calon tenaga kerja dan seleksi calon tenaga kerja. Yang ketiga, seleksi memiliki tugas untuk memilih sebanyak-banyaknya pelamar yang paling sesuai dengan persyaratan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.